Yang terhormat Dr. MK Alidar SAG MHum, kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan kami menyampaikan salam dari Bapak Gubernur Aceh, Bapak Insinyur Haji Nova Iriansyah MT, sekaligus permintaan maaf dari beliau karena berhalangan hadir untuk bersama-sama kita pada malam yang berbahagia ini. Untuk itu beliau menugaskan kami untuk membacakan sambutan tertulis Gubernur Aceh pada peringatan Nuzulul Quran tahun 1442 Hijriah malam yang berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, Profesor Azman Ismail. Yang kami hormati para kepala SKPA yang berhadir pada malam yang berbahagia ini. Yang kami hormati para ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat yang berhadir. Yang kami hormati penceramah kita pada malam yang berbahagia ini, Bapak Profesor Dr. Syahrizal Abbas MA. Yang kami hormati kaum muslimin dan muslimat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai dengan saat ini Allah masih memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk tetap melaksanakan perintah dan meninggalkan seluruh larangannya. Salawat dan salam kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Hadirin yang kami muliakan, izinkan kami menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan peringatan Nuzulul Quran pada tahun ini. Yang pertama, sebagaimana diketahui bahwa saat ini kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Menurut data yang kami peroleh, jumlah masyarakat yang terjangkit semakin banyak. Jumlah ini akan terus bertambah jika kita tidak waspada dan tidak disiplin dalam mengikuti protokol kesehatan. Kami atas nama pribadi dan pemerintah Aceh mengajak masyarakat agar selalu berusaha mematuhi protokol kesehatan. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala macam kemudaratan. Kedua, Al-Quran hakikatnya telah memberikan isyarat agar kita cerdas membaca dan melihat alam serta lingkungan sekitar kita, termasuk kecerdasan kita melihat fenomena dan dampak yang muncul dari pandemi COVID-19. Tujuannya adalah agar manusia terhindar dari berbagai kemudaratan. Ketiga, ayat pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perintah membaca. Iqra. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran mengajak manusia untuk berfikir cerdas dengan selalu membaca. Iqra dalam makna yang umum tidak selalu harus diartikan membaca teks tertulis dengan aksara tertentu, melainkan juga memiliki makna meneliti, melihat tanda-tanda alam, dan menelaah baik teks tertulis maupun tidak tertulis.
Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, manifestasi makna umum ini telah menjadikan Al-Quran benar-benar sebagai petunjuk bagi umat manusia. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185, bahwa Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah petunjuk bagi umat manusia. Karenanya, sebagai petunjuk hidup, tentu Al-Quran mesti relevan bagi kehidupan manusia di setiap masa dan tempat. Dalam Al-Quran banyak gagasan universal yang sangat sesuai dengan setiap zaman dan masa. Salah satunya diajarkan oleh Al-Quran, yaitu kemampuan membaca dan menulis untuk kemajuan sebuah peradaban yang sejalan dengan jati diri manusia. Meski demikian, ada fakta yang mengkhawatirkan kita, bahwa semangat membaca dan menulis generasi kita sangat rendah dibandingkan dengan minat menonton film, main game, chatting, posting, dan lain sebagainya. Akibatnya, berdasarkan hasil sebuah penelitian menunjukkan bahwa perkembangan indeks literasi membaca dan menulis masyarakat kita masih sangat rendah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dalam rangka menyikapi perkembangan tersebut, pemerintah berupaya memprioritaskan program Aceh Carong ke arah gerakan literasi dan pendidikan berkarakter Islami. Kita berharap jika program ini dapat dijalankan dengan baik, akan lahir generasi Aceh yang mempunyai akhlak mulia, bermartabat, dan berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan cita-cita tersebut, pemerintah Aceh akan terus memberikan dukungan untuk kemajuan pendidikan Aceh, seperti program beasiswa, penyediaan buku bacaan, dan yang terpenting, tetap mensinergikan program Aceh Carong dengan pendidikan berkarakter Islami dengan gerakan literasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diharapkan akan memantik minat baca dan budaya tulis masyarakat Aceh, karena ilmu pengetahuan hanya akan dapat digali dan dikembangkan melalui membaca dan menulis. Pada kesempatan ini, kami mengajak kita semua untuk terus menumbuhkan minat baca pada diri kita sendiri, keluarga, dan lingkungan kita masing-masing. Dengan membaca, insya Allah gagasan universal yang diajarkan Al-Quran benar-benar menjadi petunjuk dalam rangka mendorong percepatan pembangunan bidang pendidikan di Aceh. Hadirin yang kami muliakan, sebagai catatan akhir sambutan ini, peringatan Nuzulul Quran tahun 1442 Hijriah atau bertepatan tahun 2021 Miladiah harus benar-benar menjadi momentum untuk memotivasi umat Islam agar kembali membaca, menelaah, dan memahami kandungan Al-Quran. Karena Al-Quran tidak hanya berisi sejarah atau aturan hukum dan moral saja, melainkan juga terdapat kajian ilmiah, isyarat alam, dan ilmu pengetahuan modern. Sehingga Al-Quran harus difungsikan sebagai pedoman dalam menata kehidupan yang lebih baik, sekaligus menjadi petunjuk jalan agar kita terhindar dari berbagai kemudaratan. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian sambutan ini kami sampaikan. Selanjutnya, mari kita dengarkan tausiah Nuzulul Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Syahrizal Abbas MA. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Aceh, Insinyur Haji Nova Iriansyah, MT. Kaum muslimin dan muslimat berbahagia, para pendengar di mana saja kiranya berada. Berikutnya